Assalamualaikum sahabat-sahabatku yang ada di luar sana. Saya melihat teman-teman dengan cinta. Saat ini saya akan berceramah atau berdakwah dengan tema tingginya para nabi di masa itu dan akhlaknya dan imannya di masa itu. Saya bahas dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu manusia pertama kali yang dibuat oleh Allah SWT. Teman-teman mau tahu nggak tingginya? Tingginya itu 27,5 meter. Manusia yang sangat besar, manusia yang sangat kuat, dan tingginya 27,5 meter. Dan Nabi Adam itu adalah manusia yang baik, manusia yang rendah hati, ya, sehingga dia merasa kesendirian, ya, akhirnya minta pendamping yang bernama Hawa. Ya, akhirnya dari pendamping itu yang bernama Hawa, akhirnya iblis ya tidak suka dengan Nabi Adam, ya kan, sehingga Nabi Hawa dipengaruhi lah, sehingga jatuhlah dalam dosa. Saya bahas bahwa tingginya Nabi Adam pada waktu itu 27,5 meter. Saya lanjut lagi dengan Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh itu waktu itu membuat kapal bahtera, ya. Itu kayak lukisan saya di shot tuh, kameramen. Ya, itu lukisan saya, ya. Ini ya. Ya, lukisan saya. Ini bahtera Nabi Nuh nih, ya. Nabi Nuh nih, ini bahtera, ya. Ini pada zaman itu, ya. Itu Nabi Nuh betul-betul manusia yang beriman, nabi yang beriman, yang setia terhadap Allah SWT. Di masa itu, bangsa itu tidak percaya dengan Allah SWT, ya kan. Selalu diajarkan kebaikan, tidak suka, ya kan. Selalu udah huru mabok-mabokan, ya kan, pesta, ya kan, tidak menyembah kepada Allah SWT, menyembah pada pohon-pohon atau ya manusia-manusia yang durhaka lah gitu. Sehingga Allah SWT murka, akhirnya terjadilah air bah, ya kan, akhirnya tenggelamlah bumi ini. Hanya Nabi Nuh dengan anak-anaknya, dengan hewan-hewan yang sepasang dibawa ke kapal bahtera itu, sehingga selamat sampai kita saat ini, ya, yaitu dari Nabi Nuh atau Nabi Noah, ya kan. Jadi teman-teman harus beriman dan berakhlak, ya, dan takwa kepada Allah SWT. Saya lanjut lagi dengan Nabi Hud, ya. Nabi Hud waktu di masa bangsa Had, ya, bangsa Ats, ya, bangsa Ats itu, wah, itu tingginya kurang lebih 20 meter, ya, dan rumahnya lebih tinggi lagi dari manusia yang 20 meter itu, ya kan. Wah, itu merasa dirinya tinggi 20 meter, kuat dan perkasa, ya kan, sehingga ceramah-ceramahnya Nabi Hud tidak didengar, dihiraukan oleh mereka karena mereka merasa tinggi besar yang 20 meter itu, sehingga mereka tidak takwa kepada Allah SWT. Akhirnya Allah murka, dibuatlah angin ribut, dibuat angin twister, dibuatlah angin taupan yang sangat dahsyat. Akhirnya gedung-gedung pencakar langit pada waktu itu rubuh semua, termasuk manusia-manusia yang tinggi 20 meter itu, karena mereka tidak takwa kepada Allah SWT. Saya lanjut lagi kepada Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu tingginya kurang lebih 2 meter, ya. Dan Nabi itu adalah Nabi yang sangat sabar, yang sabarnya sangat luar biasa, ya kan. Dia betul-betul menolong umat pada masa itu supaya setia dan takwa kepada Allah SWT, ya, sampai dibuat 10 commandment atau 10 hukum firman Allah SWT. Itu tertulis jangan membunuh, jangan berzina,
ya harus ikuti perkataan orang tua, ya jangan menduakan Tuhan ya. Tapi pada waktu itu bangsa pada waktu zaman Musa itu tidak percaya dengan Ten Commandment, tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Dan musuh yang terbesar adalah Raja Firaun. Karena bangsa pada waktu itu banyak yang ikut ke Nabi Musa, tapi Firaun tidak suka dengan kelakuan Nabi Musa itu. Diundanglah Nabi Musa ke kerajaan Firaun itu. Karena banyak penyihir pakai tongkatnya menjadi ular, tapi Nabi Musa dengan tongkatnya pun jadi ular yang sangat besar. Sehingga Raja Firaun murka terhadap Nabi Musa, hari benci, dikejarlah Nabi Musa dengan bala tentara Firaun dan umatnya dikejar. Akhirnya karena kehendak Allah SWT dengan tongkatnya, ya Nabi Musa itu bisa membelah lautan, ya kan. Artinya umatnya Nabi Musa dan Nabi Musa selamat, dan pasukan Firaun tenggelam, dimakan, ditelan oleh laut yang sangat besar itu. Jadi teman-teman, jangan tidak percaya kepada Allah, harus beriman dan berakhlak dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus saya lanjut dengan yang sangat di agama kita, di agama Islam atau agama Muslim, ya agama kita sebagai orang Muslim, Nabi kita yang sangat sabar, baginda besar Rasulullah Muhammad, ya betul-betul Nabi yang sangat sabar, Nabi yang penuh dengan cinta kasih, Nabi yang penuh dengan toleransi, Nabi yang penuh dengan cinta dan sayangi umatnya, dan Nabi yang rendah hati, Nabi yang sangat mulia, ya kan. Itu kurang lebih tingginya 175 cm. Tapi di antara teman-temannya semua, dia yang paling menonjol, paling tinggi. Tapi ada juga yang lebih tinggi dari Nabi besar kita, ya kan. Tapi dengan kemuliaannya dia, dengan rendah hatinya dia, dengan sabarnya dia, dengan cinta kesesamanya dia, sehingga baginda besar kita Rasulullah selalu menyayangi manusia di dunia ini, selalu penuh dengan kasih sayang. Jadi teman-teman, dari kisah ini semua, maksud saya di sini guys, kita selama hidup di dunia, ya kita bisa kecil saat ini itu ketetapan dari Allah SWT sesuai dengan zamannya. Jadi tujuan dari ceramah saya dengan tinggi-tingginya para nabi ini, tujuannya ambillah sifat dan karakter para nabi yang baik-baik itu. Karena di zaman saat ini sudah zaman akhir zaman, jelang kiamat guys. Ya, jadi teman-teman, pesan saya sebagai pendakwah, ikutilah sifat-sifat para nabi yang baik-baik itu, yang mulia-mulia itu, yang terutama kepada baginda besar Rasulullah, sehingga kalau teman-teman mati nanti, teman-teman bisa selamat, ya bisa jalan menuju surga, bisa melewati jembatan Sirat dengan baiknya, dan bisa loncat, tidak kecebur atau kecemplung ke neraka jahanam. Jadi kalau teman-teman mulai sekarang merubah sifat keburukan, kebencian, dengki, dan amarah, itu adalah sifat iblis, buatlah sifat seperti baginda besar Rasulullah, sehingga biar teman-teman selamat di dunia dan akhirat. Bersifatlah seperti para nabi, bersifatlah seperti baginda besar Rasulullah. Terima kasih teman-teman. Gracias.